Kita tuh hidup di zaman yang aneh ya. Rasanya informasi ada di mana-mana. Tapi kok kita malah makin bingung soal kebenaran? Setiap hari, pikiran kita dibanjiri opini, fatwa-fatwa kilat dari media sosial, dan tradisi yang kadang kita anggap lebih suci daripada wahyu itu sendiri. Nah, kondisi inilah yang jadi lahan subur buat tumbuhnya kebingungan beragama, atau yang kita sebut syubhat. Pernah nggak sih ngerasa pusing, kayak tenggelam di lautan pendapat agama? Satu bilang A, yang lain bilang B, terus dua-duanya saling menyalahkan. Mana yang benar? Kalau Anda pernah merasa begitu, Anda nggak sendirian. Dan kebingungan ini sebetulnya cuma gejala dari masalah yang jauh lebih dalam yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal istilah kuncinya, syubhat. Apaan sih itu? Nah, ini yang penting banget. Syubhat itu bukan berarti kita bodoh atau kurang ilmu. Justru, syubhat itu soal jarak. Kebingungan ini muncul dan berkembang biak justru ketika kita menjaga jarak dari sumber kebenaran yang otentik dan pasti. Baik, mari kita mulai masuk lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita akan coba jawab pertanyaan mendasar. Di tengah semua kebisingan ini, apa sih sebetulnya akar masalah dari semua kebingungan yang kita rasakan? Nah, coba deh kita lihat perbandingan ini. Ini benar-benar bisa membalikkan cara kita berpikir loh. Kita seringnya mikir, masalahnya itu karena kita kurang informasi, atau karena ajaran agamanya ngerumit. Ternyata, bukan itu. Masalah yang sesungguhnya adalah kita yang menjauh dari sumber kebenaran itu sendiri. Kita lebih percaya sama opini manusia, lebih percaya sama tradisi, dan akhirnya kita mengabaikan petunjuk dari Tuhan yang sebetulnya sudah sangat jelas. Dan yang lebih dalam lagi, kebingungan ini ternyata seringkali adalah sebuah pilihan. Loh, kok bisa? Ya, ini adalah pilihan yang kita ambil, sadar atau nggak sadar, setiap kali kita lebih memprioritaskan buatan manusia daripada petunjuk yang datang langsung dari Tuhan. Dan ini nih, jebakan yang paling sering terjadi. Kita merasa semangat membela agama, padahal kalau kita mau jujur sama diri sendiri, yang kita bela mati-matian itu seringkali cuma tradisi kelompok kita, budaya turun-temurun kita, bukan kebenaran murni yang datang dari wahyu. Dan kita harus sadar, ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Oke, kita sudah bahas masalahnya. Sekarang, mari kita beralih ke solusinya. Solusinya ada di Al-Quran. Tapi, jangan lihat Al-Quran hanya sebagai buku untuk dibaca. Anggaplah Al-Quran itu seperti sebuah toolkit dari Tuhan, berisi seperangkat alat canggih yang memang dirancang khusus untuk membongkar kebingungan sampai ke akar-akarnya. Alat pertama dalam toolkit kita adalah fungsi Al-Quran sebagai bayan. Apa itu bayan? Sederhananya, ini adalah penjelasan paling utama. Sumber penjernih yang bisa meluruskan semua kesimpang siuran dan kerancuan yang ada. Dan landasannya datang langsung dari firman-Nya. Di ayat ini Allah bilang dengan sangat tegas, ini loh Al-Quran, sebuah bayan, sebuah penjelasan yang terang benderang untuk seluruh umat manusia. Tujuannya supaya kita sadar, supaya kita mau berpikir. Pesannya sangat jelas, nggak ada abu-abunya sama sekali. Jadi, apa artinya ini buat kita sehari-hari? Gini, setiap kali kita bingung, setiap kali ada perdebatan, Al-Quran harus jadi rujukan nomor satu kita. Dialah sumber kejelasan mutlak yang nggak meninggalkan ruang untuk keraguan. Semua pemahaman lain, semua fatwa, harus dibangun di atas fondasi Al-Quran, bukan malah jadi saingannya. Lanjut ke alat kedua, status Al-Quran sebagai Ahsan al-Hadits. Kalau tadi bayan itu soal penjelasan terbaik, nah Ahsan al-Hadits ini soal perkataan terbaik. Perkataan yang punya otoritas paling tinggi, jauh di atas semua perkataan manusia. Dan lagi-lagi, Al-Quran sendiri yang menegaskan statusnya. Allah bilang, Dia telah menurunkan perkataan yang paling baik. Artinya, tidak ada lagi omongan, pendapat, tulisan, atau fatwa dari manusia manapun yang levelnya bisa setara, apalagi lebih tinggi dari Al-Quran. Ini adalah sebuah deklarasi otoritas yang absolut. Dan ini puncaknya. Alat ketiga yang paling pamungkas adalah posisi Al-Quran sebagai Al-Haq. Satu-satunya sumber kebenaran yang definitif dan absolut, langsung dari Tuhan. Coba deh kita resapi ayat ini. Kebenaran itu Al-Haq datangnya dari Tuhanmu, titik. Sumbernya cuma satu. Karena itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Wow, kalimat ini tuh seperti langsung menebas semua akar syubhat, semua keraguan-raguan yang mungkin ada di hati kita. Oke, tiut-tiutnya lengkap. Kita punya bayan, Ahsan hadis, dan Al-Haq. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara pakainya? Soalnya ini bukan proses pasif, bukan cuma nerima aja. Al-Quran justru menuntut kita untuk aktif, untuk punya sebuah disiplin intelektual. Dan kerennya, metodenya pun dikasih tahu langsung di surat Al-Isra ayat 36. Prinsipnya sederhana, jangan mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Caranya,
Pertama, verifikasi. Cek dulu informasi yang masuk lewat telinga kita. Kedua, observasi. Lihat kenyataannya pakai mata kita sendiri. Dan ketiga, yang paling penting, analisis. Proses semua itu pakai hati dan akal kita dengan jujur. Ini kan kebalikan banget sama kebiasaan kita sekarang yang asal telan mentah-mentah semua informasi dari internet. Terus, apa akibatnya kalau metode ini dan Al-Quran itu sendiri kita abaikan? Nah, disinilah kita melihat sebuah aduan yang sangat menyentuh, sangat dahsyat dari Rasulullah. Beliau mengadu kepada Tuhannya bahwa umatnya telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak diajukan. Dan tolong dicatat ya, meninggalkan di sini tuh bukan sekedar berarti nggak dibaca. Maknanya jauh lebih dalam dari itu. Artinya, kita mematikan fungsi Al-Quran. Kita nggak lagi memakainya sebagai sumber hukum, sebagai penentu nilai, sebagai timbangan kebenaran. Kita mungkin masih membacanya setiap hari, tapi dia sudah tidak lagi menjadi kompas utama dalam hidup kita. Baik, kita sampai di bagian kesimpulan. Yuk kita rangkum semua ini menjadi prinsip-prinsip praktis yang bisa langsung kita terapkan untuk keluar dari kegelapan kebingungan selamanya. Inilah jalan Anda menuju kejernihan. Jadi, ini dia 5 pilar kejernihan yang bisa kita pegang erat-erat. Semuanya berpusat pada satu hal, kembalikan Al-Quran ke posisinya yang semestinya. Jadikan dia sebagai sumber penjelasan utama kita, otoritas tertinggi kita, dan kebenaran absolut kita. Kita lakukan itu dengan menerapkan metode ilmu yang diajarkannya dan berkomitmen penuh untuk tidak pernah meninggalkannya sebagai kompas hidup. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan ini. Syubhat atau kebingungan itu sebenarnya ibarat bayangan. Dia tidak punya kekuatan sendiri. Dia tidak punya wujud aslinya. Jadi kita tidak perlu capek-capek memeranginya. Bayangan itu hanya butuh satu hal, disinari dengan cahaya. Dan cahaya kebenaran itu telah diturunkan. Tugas kita hanyalah kembali kepadanya.